Terima kasih saya sudah diluangkan waktu di tempat ini. Saya menceritakan kesaksian saya. Jadi sebelum saya menceritakan kesaksian saya, ingin menceritakan tentang masa kecil hidup saya. Saya dibesarkan dari keluarga yang kurang harmonis. Mungkin yang baru saya dengar dari cerita sisi samping almarhum nenek saya, yang udah saya anggap sebagai mama saya sendiri. Saya kenapa bisa diangkat oleh beliau jadi anak, karena dengan konteks yang saya baru dengar itu, mama papa saya itu nggak bisa jadi teladan lah buat saya. Maksudnya nggak apa-apa deh, mungkin saya ini kan anak dari hasil di luar nikah ya. Jadi dari mereka sekolah ini, yang saya tahu dari KT kelas 2 SMK, mereka sudah mempunyai saya gitu. Jadi akhirnya papa mama saya bilang, katanya daripada dibesarkan dengan orang tua sendiri tapi nggak ada yang jelas, lebih baik diasuhlah sama kakek dan nenek saya gitu loh. Sampai sebesar ini saya diurus sama beliau. Dengan apa yang diceritakan oleh, baru saya dengar dari nenek saya, dan itu nenek saya dari papa saya. Dia bilang, ayah sama bundamu itu nggak bisa jadi teladan buat kamu, kata dia. Makanya kenapa mama tarik kamu, papa tarik kamu, katanya. Terserah dia mau manggil apa, mama atau papa atau kakek atau nenek, nggak apa-apa, kata dia gitu. Biar bagaimanapun kamu itu cucu pertama, sayang banget kalau sampai harus hancur seperti orang tua, katanya gitu. Itu papa saya, kakek yang saya anggap seperti papa saya sendiri, saya manggil dia papa gitu. Dia itu kakek saya. Jadi dia itu ngedidik saya itu lumayan strong banget dari soal agama. Yang tadinya saya dari SD, SMP, SMA itu saya masih lanjut ngaji. Beda dengan adik saya. Saya kan punya adik. Adik saya itu dia berhenti ngaji itu di SMP. Kalau saya masih lanjut sampai SMK. Makanya kenapa begitu sayangnya papa saya itu sama saya. Karena dari soal agama itu dia bener-bener strength banget, kayak sampai saya waktu itu hatam Iqra. Saya hatam Iqra itu dia seneng banget, senengnya luar biasa, karena dari sekian anak dan cucu yang cepat itu cuman saya. Sampai dia bilang waktu pas saya terjun ke dunia seperti itu, papa saya nggak tahu, dia nggak tahu. Yang tahu itu cuman mama saya, almarhum mama saya. Karena ya namanya orang tua ya, kebutuhan mau gimana gitu loh. Jadi awal saya bisa terjun ke dunia seperti itu, saya bertemu dengan teman-teman saya, namanya lingkungan pertemanan saya dari SMK gitu, kayak udah nggak beraturan lah, dari soal ngerokok, narkoba, saya cobain semua, apapun itu saya cobain. Sampai saya pernah ketangkep. Saya pernah ketangkep waktu itu di bulan puasa, karena orang tua saya sudah terbiasa karena saya nggak pulang. Jadi saya cuma ngomong, kemana kok nggak pulang, kata dia gitu. Lu kemana kok lu nggak pulang, lu nggak mau puasa di rumah, kata mama saya gitu. Saya cuma bilang, ya dia nginep mah di rumah temen dia. Dia dengan alasan saya selalu kirim, saya pinjam handphone sama polisi. Pas saya pinjam bentar ya, saya mau ngubungin mama saya bilang, bapak pokoknya jangan ngomong apa-apa sama orang tua saya, ntar pokoknya ada orang yang kesini untuk jemput saya bilang gitu. Situ saya kalau dibilang saya malu banget, karena kok pergaulan saya sampai sehancur ini gitu loh. Dari minuman, narkoba, klub mana yang belum saya kunjungin gitu, obat-obatan apa yang belum saya pernah rasakan gitu loh. Saya hancur, bener-bener sehancur-hancurnya gitu loh. Sampai waktu itu saya sampai terbang ke salah satu daerah. Saya terbang ke salah satu daerah, saya kerja di sana. Karena udah nggak ada pilihan untuk saya kerja di situ. Waktu itu lagi COVID. Saya sempat kerja di Klasik. Jadi saya bukan diberhentikan secara total, tapi sementara doang sampai mungkin pulih lagi gitu tuh hotel kan. Karena klub malam kan udah tutup gitu. Waktu itu kan COVID, nggak boleh ada buka kan klub malam. Karena kan saya kerja di resepsionis klub malam, saya resepsionisnya. Tapi bohong lah kalau saya nggak nyobain minuman di sana atau saya ketemu sama tamu di sana. Jadi ditutup lah hotel itu karena saya bingung saya mau cari uang gimana. Dengan konteks mama saya itu jatuh sakit dari sebelum saya lulus sekolah itu dia udah jatuh sakit parah. Saya bingung, saya nggak tahu harus kayak gimana. Papa saya pun masih kerja, papa saya itu kan kuli bangunan ya. Dulu mandor, karena sekarang udah kekurangan tenaga, jadi papa saya lah yang ikut juga kerja di situ. Jadi saya bingung, saya mau bantu apa ya gitu. Jadi
Kalau mau dibilang saya sedih ngeliat orang tua saya masih dua-duanya kerja, masih mau usaha gimana caranya cari uang untuk bayar listrik, bayar air, bayar kebutuhan anak-anak semuanya. Saya sedih di situ. Terus dengan background ayah saya ini yang cuman taunya nikah doang, karena ayah saya udah nikah itu udah 3 kali nikah. Saya dengan ibu yang pertama, saya punya adik, ada yang perempuan, dan yang ketiga sampai yang sekarang saya punya adik 2 laki-laki. Jadi yang tinggal bareng sama saya itu ada adik saya yang walaupun beda mama dengan saya, tapi dia lumayan dekat sama saya, sangat dekat banget sama saya. Saya cuman bilang, kok tega ya dengan orang tua yang udah membesarkan 7-6 anak di rumah itu, ditambah lagi cucu 2 orang, 8 orang yang harus dia tanggung. Masa saya harus diem aja di rumah? Saya udah lulus sekolah gitu loh. Sampai saya tuh punya dendam pribadi sama ayah saya dan bunda saya punya dendam. Sampai saya bilang gini, Tuhan, kalau saya boleh memaafkan, tolong jangan secepat ini, karena saya belum bisa memaafkan dia. Walaupun dari papa sih, kenapa sih nggak maafin ayahnya? Kenapa sih katanya? Emang ada dosa apa? Kayaknya papa nggak perlu harus tanya sama dia, kenapa dosanya? Karena dia udah ngebuang Dian 3 bulan aja, itu udah fatal banget. Dia ngebuang saya itu 3 bulan. Jadi antar oper-operan, jadi yang perang antar keluarga ini nenek sama nenek, bukan orang tua sama orang tua, bukan. Jadi kayak karena background almarhum bunda saya ini lumayan nakal juga, peminum juga, main judi juga. Ayah saya pun juga peminum gitu loh. Jadi mereka pikir, ngapain lah hidup sama orang tua lu, udah hidup aja sama papa sama mama, kata dia. Saya di situ cukup kecewa ya, sampai saya umur 12 tahun itu saya nggak dicari sama dia sama sekali. Saya punya tekanan batin sendiri di situ. Saya dendamnya bukan menunjukkan saya dendam sama dia gitu loh, tapi saya menunjukkan kayak, ya saya cuman bilang sama, dulu kan saya berdoa sama Allah ya, saya bilang, ya Allah, kenapa ya kayak gini, kok hidup saya harus kayak gini, kenapa saya harus hidup dengan dari bayi saya nggak tahu orang tua saya siapa, sampai saya nggak pernah lihat wajah bunda saya, sampai detik ini saya nggak tahu wajah bunda saya seperti apa. Wow. Cuman nenek saya cuma bilang gini, muka kamu itu mirip sama bunda kamu tadi. Oh iya kah? Saya bilang gitu. Iya, kamu ngaca aja, itu muka bundamu tadi, itu muka mamamu, kata dia. Emang Tuhan itu adil ya, kata dia gitu. Siapa yang pulang pasti dimiripin mukanya, kata dia. Saya cuma bilang, emang iya ya semirip ini, saya bilang kayak gitu. Jujur saya sedih, tapi saya ada rasa benci, dendam sama kedua orang tua saya. Pada akhirnya saya stres, waktu itu saya sempat stres. Sampai waktu itu saya ada mencoba satu narkoba yang benar-benar saya kecanduan, waktu itu benar-benar sampai kecanduan. Saya coba narkoba sabu, waktu itu saya nyabu sendiri di rumah, sampai mama saya itu nggak tahu saya narkoba. Jadi setiap saya pulang kerja saya ke atas, mama saya cuma, nggak makan, enggak udah kenyang, nggak makan, enggak udah kenyang gitu. Sampai saya stres sendiri, kayak mikir, kok kayaknya gue yang pikul semua sendiri, nyari uang iya, stres mikirin keluarga iya. Sampai saya mikir dulu gini, gue nikah siapa yang waliin ya, saya bilang gitu. Karena padahal papa saya masih ada, tapi dia nggak peduli sama saya, tegur saya aja enggak kok. Sampai dia kasihkan kalau uang lebaran pasti ada ya, uang THR, nggak ada dia inget saya. Jadi pas saya cukup tahu, saya nggak pernah ngebuang di orang tua saya bilang gitu. Tapi nggak tahu ya sampai kapan saya harus mendem ini semua. Akhirnya saya terjunlah ke dunia itu, saya kerja pun saya banyak beban pikiran gitu, kok gue harus hidup kayak gini gitu ya. Tapi ya udah saya jalanin. Akhirnya saya ke dunia seperti itu. Saya kerja di luar kota, saya sampai jual badan saya ke orang-orang gitu. Kayak kalau mau dibilang malu, sebenarnya malu banget. Itu bukan basic saya secara kerja, karena saya lulusan multimedia. Saya perdesainan gitu loh. Sampai teman-teman sekolah saya tuh tahu, karena saya tuh paling cepet kalau buat ngoperasin komputer, saya paling cepet. Sampai saya kerja tempat malam itu, saya cuma bilang, ya Allah, kok saya kayak gini ya gitu, kok berani ya terjun ke dunia, cuma temenin tamu, sampai berbagai macam tamu saya temenin. Saya tutup mata, saya tutup kuping. Cuman yang saya pikirin cuma satu, saya bahagiain orang tua sama papa mama saya. Walaupun mama saya nggak tahu saya kerja di sana itu jadi apa, nggak tahu. Cuman dia bilang saya kerja pokoknya keluar kota. Intinya dia pulang bawa uang.
dia bilang gitu. Saya cukupin keluarga di rumah, izinin saya, doain saya di sana, pulang berangkat dengan selamat. Sampai pada akhirnya saya hancur, saya masih tetap hancur di situ. Saya nggak terarah. Orang tanya sama saya, Dian, agama kamu apa? Kata dia. Kenapa kamu kerja kayak gini? Sayang banget masih muda, kata dia kayak gitu. Saya bilang, gimana ya namanya kebutuhan? Saya bilang kayak gitu. Apalagi lagi COVID, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Kok mau sih kerja kayak gini? Mau nggak kerja di kantor saya? Kata dia. Gajinya UMR bukan, kalau bukan UMR saya nggak mau lah, karena saya nyari uang lebih dari, saya harus dapat uang itu sebulan itu harus megang minimal 5 juta. Saya bilang kayak gitu. Dengan UMR di sana masih kecil, jadi nggak mungkin saya mau kerja. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya kerja di situ selama satu bulan setengah. Saya kerja di situ, kerasa lama banget Kak, kerasa lama banget saya ngerjain. Oh gini ya kerja di dunia malam tuh gini ya. Sampai saya, astaga, ini apa yang saya lakuin? Tapi ya udahlah, saya jalanin karena udah saya tutup mata. Sampai tanya, agama lu apa sih? Kok lu mau kayak gini? Saya cuma bilang saya nggak punya agama. Karena kalau saya bilang Islam, saya mempermalukan agama sendiri gitu loh. Sampai di satu, saya kan ada mes ya, teman saya sholat di situ. Saya cuma bilang kayak gini, kok lu sholat? Pekerjaan kita ini bukan pekerjaan yang baik loh, kayak gitu. Kok lu sholat? Ya sholat mah sholat aja, kata dia kayak gitu. Ya namanya pekerjaan kita kayak gini mah ya udah jalanin aja, kata dia kayak gitu. Ya namanya dunia malam kayak gini mah kita nggak ada yang tahu hari apes di mana, kata dia. Berserah aja dulu, kata dia kayak gitu. Ya gua mah udah nakal mah nakal aja. Dulu pikiran saya kayak gitu, udah nakal mah nakal aja. Toh dosanya sama aja kok, kayak gitu. Buat apa berserah, tuh Tuhan udah tahu kok jalan kita seperti ini, kita yang milih kayak gini, kata dia kayak gitu. Itu mah terserah lu ya Dian, kalau lu mah nggak punya agama, kali lu nggak mau sholat, kata dia gitu. Bilang, terus saya bilang gini, gue punya agama sebenarnya, tapi gue malu, gitu. Sampai gue punya rasa kecewa sama Tuhan gue, jadi itu cukup gue sama Tuhan lah yang tahu, saya bilang kayak gitu. Saya benar hancur, itu sehancur-hancurnya sampai di tahun 2020 saya hancur. Di usia 19 tahun, pokoknya saya hancur-hancuran itu dari SMP. Saya SMP itu saya udah ngerokok. Pertama ngerokok, kedua gile, narkoba, yang ketiga itu saya nyobain sabu itu saya bertahap. Yang tadinya cuman saya nyobain sharing sampai saya bisa beli sendiri apa segala macam, itu saya sampai mikir, kok gue bisa ya kayak gini gitu. Mungkin kalau saya tidak merasakan seperti itu ya, maksudnya masalah yang udah saya lewatin, mungkin saya nggak akan tahu pemulihan apa Tuhan yang bakal kasih buat saya. Terus saya mungkin nggak tahu Tuhan, yang namanya rencana Tuhan itu kita nggak ada yang tahu ya Kak. Penyesalan itu pasti selalu ada di belakang. Itu saya rasakan semua, banyak banget dari keluarga saya yang taunya tadi di depan saya seperti ini, di belakang saya seperti ini. Itu Tuhan ngebuka semua. Dari saya hancur, siapa yang ngebangun saya? Dari saya jatuh, siapa yang bangunin saya untuk tetap terus kuat? Saya dari situ saya tahu semua. Oh ini ya cara Tuhan gitu. Saya harus jatuh dulu, ternyata saya harus bener-bener kayak jadi terpuruk banget dulu. Gue harus ngerasain bener kayak jatuh dulu, baru kayaknya oh ini ya yang mau bantu gue siapa, yang mau masih deket sama gue siapa, yang mau nge-backup gue siapa. Sampai saya mikir kayak gitu. Karena saya waktu itu belum terlalu pusing dalam hal masalah dengar omongan orang ya. Saya orangnya tutup kuping Kak. Saya tutup kuping kayak terserah deh lu mau ngomong apa deh, bodo amat deh gitu. Intinya selama hidup gua nggak ngerugiin lu, gua ngerasa hidup gua fine aja, terus hidup gua nggak diusik, ya udah terserah lu mau ngomongin apa. Karena juga masih bisa hidup, saya masih bisa makan gitu loh. Saya masih bisa pengen ngelihat orang tua saya kumpul secara harmonis gitu loh. Apalagi saya yang punya cuma tinggal dia doang gitu loh. Saya nggak peduli deh bunda ayah saya gimana, saya bodo amat, nggak peduli gitu loh. Karena buat saya yang saya fokusin cuma 2 orang tua ini. Walaupun orang tua saya cuma selalu bilang kayak gini, biar bagaimanapun dia itu papamu, kamu cuma tinggal punya papamu itu ayahmu, tadi nggak boleh kamu ngebuang dia. Terus saya cuma bilang sama papa saya, papa jangan ngajarin Dian seperti itu. Dian tahu nggak ada Dian kalau nggak ada dia. Dian tahu. Tapi lebih tepatnya kasih Dian waktu untuk Dian bisa maafin dia. Nah gitu, kasih Dian waktu gitu. Sampai saya punya, ini mungkin cerita lucu buat saya ya gini. Saya bisa maafin dia itu sampai saya punya janji sama dia. Kalau gue bisa maafin bunda sama ayah gue pengen bikin satu tato yang itu bakal gue inget terus.
Karena kan papa saya tatoan ya, penuh. Ayah saya tatoan tuh. Iya. Jadi waktu pas saya bikin tato, saya cuma bilang, bodo amat ya gue bikin tato, ininya berarti tanda gue maafin lu, gitu. Mungkin itu suatu lelucon buat saya, itu lucu banget buat saya. Tapi dengan cara itu saya bisa ngeplong gitu, sampai ayah saya bilang, kok lu tatoan tadi? Dia nggak pernah ngomong sama saya, jarang. Tapi itu dia tanya saya, kok lu tatoan tadi gitu? Kenapa emang? Saya cuma bilang, kok lu ngomong tato emang nggak sadar di badannya ada apa? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya gue tatoan, kata ini kan karena gue dulu masih sekolah, kata dia. Emang apa bedanya? Lu tahu arti tato ini apa? Saya bilang kayak gitu. Apa? Nama lu. Saya cuma bilang kayak gitu. Sama siapa itu kan panjang, katanya. Nama ayah sama bunda. Kenapa? Dia diem, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma kasih tahu ke mama saya, ke papa saya, ke kakek nenek saya, cuma bilang, ini mah apa? Tanda dia udah maafin mereka. Ya. Sosok suami saya sih. Mungkin kalau saya nggak kenal dia, dia nggak dorong saya, mungkin saya masih hancur sampai detik ini. Mungkin. Karena apalagi kita udah ngerasain duit banyak ya kak, gitu loh. Apalagi dengan instan gitu ya. Saya pikir mungkin bukan kalau saya nggak ada dia, saya mungkin hancur sampai sekarang. Dan kalau saya nggak dibimbing sama keluarganya dia pun, saya nggak akan bisa seperti ini. Saya mengenal Tuhan Yesus itu bukan pas kenal suami saya ya. Karena saya dari SMP, kan saya SMP di negeri. Saya SMP di negeri, ada Rohis, ada Rokris. Saya dengar waktu itu, saya kan kalau saya eskulnya itu kan paduan suara. Kita kan setiap itu ada eskul tiap Jumat. Eskul kita Jumat, ada padus, ada Rokris, ada Rohis. Kalau saya tiap padus itu digabungin sama Rohani Kristen. Cuman beda kelas doang. Sebelum mulai padus itu saya selalu dengar di kelas sebelah kayak nyanyi lagu, ini lagu apa sih? Kok orang Kristen nyanyinya? Saya cuma bilang gitu. Kok kita doa ya? Gitu. Kok orang Kristen nyanyi sih? Itu lagu apa sih? Saya bilang gitu. Ada satu lagu saya lupa waktu itu. Saya dengar lagu itu sampai saya hafal. Jadi tiap dia nyanyi itu lagu apa sih? Terus kata, emang kenapa sih lu jangan nyanyi-nyanyi lagu gua, kata dia gitu. Nanti lu masuk Kristen, nama lu Dian Soleha juga, kata dia kayak gitu. Ya emang kenapa, emang nyanyi doang salah gitu. Ya nggak boleh lah, kata dia kayak gitu. Nanti sangkanya gua ngasut lu yang nggak bener lagi, kata dia gitu. Lah emang kenapa sih, orang bagus nyanyiannya, saya bilang kayak gitu. Walaupun saya nggak tahu artinya apa, tapi saya tenang. Buat saya dulu tuh Kristen gini, orang Kristen ngapain sih nyembah Tuhan Yesus gitu, sementara yang lo sembah itu manusia loh. Karena dulu saya bilang kayak gitu, saya sempat tanya sama teman saya, lo ngapain nyembah Tuhan Yesus? Saya bilang kayak gitu. Kata dia, kan itu manusia, ngapain lo sembah manusia? Kata dia, lo ngapain sembah yang nggak ada wujudnya? Kata dia kayak gitu. Jadi saya saling gontok-gontokan kayak gitu, kan lucu kayak gitu kan. Buat kayak jadi apa sih, lelucon buat kita gitu loh. Saya pulang dari luar kota, saya mainlah ke rumah teman saya ini. Kebetulan ada ipar saya ini, yang sekarang udah jadi ipar saya ini, dia jualan udang, masakan udang gitu, udang balado. Udang balado tuh, saya bilang lah sama dia waktu itu, dia share-share di IG. Saya bilang, wah kayaknya udangnya enak nih, saya komen lah. Kak, lu jualan? Iya sinilah, belilah dagangan gue murah kok, cuma 35.000, kata dia gitu. Ya udah gue datang ya, bentar ya, gue baru balik nih, ntar kalau gue ada rebahan deh enakan baru gue situ deh. Mainlah ke rumahnya. Main ke rumahnya, saya pun nggak tahu, saya 3 tahun berteman sama dia, saya nggak tahu kalau dia itu punya kakak laki-laki, saya nggak tahu. Saya main tempat dia, makan aja, tiba-tiba ada yang teriak, suara laki-laki. Saya pikir itu papanya. Dia teriak, Naomi ambilin gue baju, kata dia kayak gitu. Gue mau keluar, emang laki-laki ini yang nggak jelas teriakan, kata dia kayak gitu. Bentar ya Dian, bentar ya Dek, kata dia kayak gitu. Gue ambilin baju kakak gue dulu. Ambil baju lah dia, dikasih kakaknya, pakai baju. Kaget lah kita berdua. Jadi pas saya mau cuci tangan, dia keluar dari kamar. Kaget, baru, Kak kenalin Kak, temen gue, kata dia gitu. Udah habis kenalan di situ. Kebesokan harinya
karena saya kan nggak bisa Kak nganggur, saya pengennya kerja gitu, apapun itu saya kerja. Tawarin lah di tempat kerja biliar, di biliar, kerja di biliar. Mau nggak deh, kakak gue ada channel kerjaan nih, kata dia gitu di biliar. Oh boleh, saya bilang boleh nggak apa-apa gajinya kecil, ya nggak apa-apa lah, sembari iseng-iseng lah, sembari gue nyari kerjaan tempat lain. Kerja di tempat biliar, ya udah lu kontak ya kakak gue, kata dia, ntar gue hubungin lu kakak gue, kalau udah oke baru chat kakak gue. Udah oke nih, udah diterima juga di tempat kerjaan itu. Ketemu lah, dia lu bisa nggak ke rumah gua, kata dia gitu, biar naiknya dari rumah gua, biar dianterin sama abang gua, kata dia. Naiklah, saya pikir saya boncengan ini sama teman saya, sama Naomi ini. Katanya enggak, saya boncengan sama kakaknya, dia boncengan sama cowoknya. Hah, yang bener aja sih, dia bilang gitu. Gua boncengan sama kakak lu, kenapa sih? Dia naik kata, naik kata dia. Enggak, gua malu aja. Udah naik aja, nggak apa-apa. Akhirnya naik lah, karena saya canggung kan sama dia. Ya udah naik aja. Naik, saya diem aja, nggak ngomong AIW, nggak ngomong. Tiba-tiba pas di tengah perjalanan dia ngomong lah, tanya, kenapa kok mau kerja di biliar, kata dia gitu. Kan gajinya kecil, ya nggak apa-apa lah Kak, iseng-iseng, kata dia. Dari situlah tuh kenal, ngobrol, sampai dia kasih tahu dia kerja apa, dia kenal masih nganggur, ya pokoknya dia cerita-cerita lah, dia suka main di mana. Dari situ sih sampai akhirnya dia itu nggak pernah ngajak saya untuk gereja, nggak pernah. Cuman sih dia ngajak saya, lucunya gini, sayang, apa kamu mau nggak temenin aku pelayanan? Dia bilangnya pelayanan. Bilang, sayang, kamu mau nggak temenin aku pelayanan? Pelayanan itu apa? Gitu, kerja. Saya bilang, karena saya nggak tahu gitu loh. Pelayanan itu apa sih? Saya sampai bingung, saya diem aja. Pelayanan apa? Itu hari Minggu. Tapi dia bilang, kamu siap-siap ya, karena pelayanannya pagi, kata dia gitu. Jangan sampai telat, kata dia. Pelayanan apa? Saya sampai pagi saya mikir, pelayanan itu apa? Kamu pakai baju yang sopan aja, nggak apa-apa, pakai kemeja, kayak pakai lepis, nggak apa, intinya sopan, kata dia. Saya datang, kok ini cowok saya rapi banget, kan kalau mau pelayanan kan harus rapi gitu. Rapi, kok pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi. Nih orang mau kemana? Saya bilang, kamu mau kemana? Aku mau pelayanan di gereja. Nggak masalah kan, kata dia gitu. Ya nggak masalah sih kalau pelayanan, tapi aku nggak ngerti di gereja itu apa maksudnya. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu duduk aja, kata dia gitu. Sampai ipar saya ini kaget. Saya datang ke gereja, dia kaget. Hah, lu bawa si Dian, kata dia gitu. Iya, gua ajak, kata dia. Dia mau, itu duduk, kata dia gitu. Akhirnya saya ceritanya, Kak ini gimana, gue nggak ngerti, kan karismatik kan. Berdiri, ntar kalau berdiri ya, kok tepuk tangan ya, kata dia gitu. Oh iya. Pas kali saya diajak, kok saya kayak, kok seneng ya, bahagia gitu loh. Kok happy aja di gereja tuh, maksudnya semua tuh kayak lepas aja, mau ngapain, mau nyanyi apa terserah gitu. Setelah minggu keduanya dia ngajak lagi, tapi ngajaknya bukan pelayanan, dia ngajak temenin ibadah. Saya, kamu nggak temenin aku ibadah, kata dia gitu. Di aku izin apa yang sama papa, bilang gitu. Ya izin aja, bilang aja mau kemana kek, kata dia. Tapi jangan bilang ibadah ya yang, kata dia. Ntar pasti kamu diomelin sama papa, kata dia. Iya ya enggak. Seiring berjalannya waktu itu sama saya pacaran, saya bilangnya itu mau ke undangan. Tiap mau ke gereja itu bilangnya ke undangan. Sampai saya pernah dikunciin di rumah. Pintu saya kan ada 2. Kan kalau orang gerbang depan, kalau saya bukan gerbang, Kak, pintu. Jadi di dalam pintu itu masih ada pintu. Pintu pertama, pintu kedua. Pintu pertama kebuka, pintu kedua ini nggak bisa dibuka. Gimana caranya saya bisa ngebuka ini? Saya buka, nggak bisa kebuka, Kak. Sampai Kak, cowok saya udah tunggu di depan. Kamu bisa keluar apa nggak? Kalau nggak bisa ya udah, kata dia gitu. Saya cari alat gimana, pokoknya gue pengen ibadah titik, gimana pun caranya ini. Sampai saya lemparin sepatu, tas saya lemparin ke atas, karena di pintu yang pertama itu lumayan ada ininya, ada buat untuk keluarnya. Tuh gimana ya, mana tinggi banget lagi, saya bilang. Saya lempar tas, saya lempar sepatu. Udah gitu, tuh gimana ya, gue lewat itu, gue nggak bisa lewat lagi. Mikir keras, di bawah kompor. Selesai nih. Saya cari linggis. Tuh linggis mana? Saya hancurin itu pintu itu. Saya buka, pas kebuka langsung ambil barang-barang lari. Papa saya keluar dari gang itu, teriak,
Dian mau kemana, kata dia gitu, mau ke undangan, dia bilang, Ari, yang cepet yang, kata dia, kenapa? Papa ngejar dari belakang, cepetan gitu. Sampai saat ini pun Papa nggak tahu saya gereja di mana tuh, dia nggak tahu sampai sudah pindah saat ini, karena dia nggak dapat gereja saya di mana gitu. Udah awal saya mau masuk Kristen itu, yang saya alamin itu saya mau lihat dulu, saya ibadah itu saya dapat nggak feel-nya buat saya, dapat nggak sih, kayak nyaman nggak sih saya ibadah gitu. Sebelum saya masuk situ saya tenang, saya ibadah tuh, makanya sampai sengoyo itu saya mau ibadah. Kebetulan mama mertua saya ini kan gembala ya, dia itu strong banget dalam hal untuk ngedidik saya gitu. Dia nggak nyuruh saya untuk masuk Kristen, tapi dia ngasih tahu soal ibadah di Kristen itu kayak gimana, ibadah di gereja itu kayak gimana. Sampai suami saya bilang gini, sayang kamu mau nggak ikut doa puasa sama mama? Doa puasa, saya bilang, kamu mau nggak ikut doa puasa tapi hari Rabu, tadi gitu. Dia sempat tanya dulu sebelum dia ngajak saya doa puasa itu, dia tanya, kamu nyaman ya masuk gereja sampai sengoyo ini kamu mau keluar dari rumah? Iya. Kenapa nyamannya? Tenang aja, kayak damai, hati saya damai, tenang aja. Saya bilang, saya nggak bisa ngasih kesimpulan apapun, tapi yang saya rasakan tuh saya tenang, saya nyaman gitu loh, saya damai, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau emang kamu nyaman, kamu suka, aku nggak bisa kamu untuk langsung kayak masuk Kristen dibaptis gitu, nggak bisa gitu. Kamu ikutin aja dulu Tuhan maunya apa, kata dia gitu. Ikutin aja dulu jalannya, prosesnya. Sampai saya ikut doa puasa. Saya kan kalau ikut doa puasa itu kan kita duduk di bawah, rame-rame. Kita doa penyembahan. Tapi emang saya akuin saat masuk penyembahan itu saya bener tersungkur tuh, nangis, bener-bener nangis. Penyembahan itulah yang saya dapat dari situ. Saya mikir, kok kenapa mamanya cowok saya ini penyembahan sampai nangis-nangis ya? Apa sih yang dia dapat gitu loh? Karena pas saya doa, saya diem, saya angkat pujian, saat saya tahu pujian-pujian itu, saya resapi, oh ini ya namanya penyembahan, oh ini kita berserah sama Tuhan gitu ya, oke gini ya rasanya. Saya dari situlah Kak, saya dapat, oh kayaknya gue harus masuk nih, tapi belum tahu kapan, tapi gue pasti akan masuk gitu loh. Sampai waktu itu saya pernah bilang sama suami saya, Anda ini ya, gue mau masuk Kristen, tapi itu bukan karena lu. Saya bilang kayak gitu. Karena kalau misalnya gue masuk Kristen karena lu, saya bilang, ntar yang ada kalau gue kecewa sama lu, gue masuk lagi ke Islam. Saya bilang kayak gitu. Dia bilang, iya bener, kamu jangan pandang aku, kamu cari dulu gitu, cari apa yang kamu mau, apa yang kamu dapat dari situ, kamu mau masuk silakan, kata dia kayak gitu. Kita nggak pernah ngelarang orang untuk masuk, kata dia gitu. Silakan dulu kamu cari dulu, kamu dapat atau enggak feel-nya, kamu dapat enggak apa yang menjadi kamu itu ngerasa, oh gue butuh Tuhan, kata dia kayak gitu. Apa, cari aja nggak apa-apa, kata dia. Sampai saya ngerasain doa puasa, saya kumpul sama orang-orang yang istilahnya rohaninya udah lebih tinggi lah gitu. Saya dikasih tahu, saya dididik kalau kita itu harus saling mengasihi, kalau kita dituin sama orang kita harus maafin dia, nggak boleh nggak boleh sampai matahari terbenam. Kok kayak gitu ya? Saya bilang itu yang masih jadi pertanyaan waktu itu. Kok kayak gitu ya? Sampai saya tanya tuh sama mama mertua saya, Ma kenapa ya di Kristen itu diajarkan kasih, katanya. Karena Tuhan Yesus itu kan mengasihi kita, katanya gitu. Dia mengorbankan segalanya untuk menebus orang yang bersalah, padahal dia nggak salah loh, katanya. Ntar kamu akan mengerti dengan sendirinya, kayaknya mama nggak perlu jelaskan, kamu bakal tahu. Kalau kamu dengar firman di gereja dengan benar itu, kamu pasti tahu Tuhan Yesus itu seperti apa, katanya. Akhirnya sekeluarga itu bukan suami saya aja yang ngebimbing saya, sampai ipar saya, sampai yang sekarang tadinya teman saya sampai jadi ipar saya, itu dia ngasih tahu, ngebimbing kayak gini loh Dian, gini loh masuk Kristen, lu tuh harus kayak gini, lu harus saling mengasihi begini segala macam. Patokannya dari awal masuk Kristen itu karena dia yang kasih tahu aku kayak, kamu mau nggak dari awal masuk suruh temenin dia pelayanan itu loh. Karena saya ngomong, saya cerita sama dia, maaf ya Kak sebelumnya, saya bilang kayak gitu. Pas dia mau ngajak nikah itu, saya bilang, kenapa lo mau nikah sama gue? Saya bilang kayak gitu. Dengan background saya yang gak baik gitu loh, jauh dari kata sempurna lah.
Saya bilang, dari pendidikan aja kita udah kalah gitu loh. Dari basic, dari babat bebet bobot aja udah beda banget. Kamu dari keluarga yang utuh, kamu dari keluarga yang dididik bener, kamu dari keluarga terhormat. Saya bilang, kalau saya bukan keluarga seperti itu. Saya dari anak broken home, saya dari anak yang gak beraturan. Saya emang sekolah lulus sampai SMK gitu loh. Tapi hidup saya berantakan total. Saya bilang kayak gitu. Kenapa kamu menikah sama saya? Saya bilang kayak gitu. Toh perempuan yang di luar sana masih banyak kok. Saya bilang kayak gitu. Dia cuma bilang gini, aku pengen ngebimbing kamu, aku kasihan sama kamu. Bukan kasihan doang, lebih tepatnya aku sayang sama kamu, kata dia gitu. Aku pengen kamu, hidup kamu tuh benar. Aku tahu kamu orang baik, kata dia kayak gitu. Aku tahu kamu ada maksud kok seperti itu. Nggak mungkin lah orang berani melakukan seperti itu kalau kamu nggak ada sebab dan akibat, kata dia. Aku mau kamu keluar dari zona itu, kata dia. Mari ayo kita keluar, kata dia. Sebelum kenal Tuhan pun dia bilang, ayo kita keluar. Kita keluar dari zona itu, jangan masuk di zona itu lagi. Kamu mau cari uang kayak gimana? Jangan kayak gitu, kata dia. Sampai dia bilang, aku terima kamu apa adanya, kata dia gitu. Aku terima kekurangan kamu, aku terima semua apa yang jadi lecetnya kamu, jeleknya kamu, aku terima. Begitupun sebaliknya, kamu harus terima aku apa adanya. Jeleknya aku ya ini, kata dia kayak gitu. Ya harus terima gitu loh. Dari situ kok ngerasa baru satu laki-laki ngomong empat mata dan ngomong langsung sama aku, baru dia doang gitu loh. Selebihnya kalau dulu kan punya pacar tuh ngomong cuman by chat doang, by gombal-gombal nggak jelas. Tapi dia ini benar-benar kayak, ini orang serius gitu loh.